Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana kabarnya? Saya selalu berdoa semoga kita semua selalu ada dalam keadaan baik, sehat, dan diberkati oleh Tuhan. Amin. Dan sekarang kita akan kembali belajar merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan saya ambil dari Amsal 13 ayat yang ke-13. Begini bunyi firman Tuhan. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Firman Tuhan saya kasih judul, taat itu pilihan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bicara tentang ketaatan itu memang mudah. Tetapi melakukan ketaatan itu yang tidak mudah. Kita lihat dari sejak zaman Adam dan Hawa sampai saat ini, tidak ada satu orang pun yang sanggup melakukan ketaatan dengan sempurna. Hanya Tuhan Yesus saja yang sanggup melakukan ketaatan dengan sempurna sampai mati di kayu salib untuk menyelamatkan kehidupan kita. Ada 3 tingkat ketaatan. Yang pertama, taat karena takut. Yang kedua, taat karena ingin dapat hadiah. Terus yang ketiga, taat karena tulus. Taat karena takut, ini contohnya seorang anak. Dia taat melakukan perintah orang tua. Karena nanti kalau tidak melakukan perintah orang tua, takut nanti malah dimarahin. Terus, taat karena ingin dapat hadiah. Dia taat melakukan perintah orang tua hanya karena ingin dapat hadiah. Kalau tidak ada hadiahnya, dia tidak mau taat. Terus yang ketiga tadi, taat karena tulus. Nah, ini ada orang tuanya, tidak ada orang tuanya, dapat hadiah atau tidak dapat hadiah, dimarahin atau tidak dimarahin, dia tetap taat melakukan perintah orang tuanya. Dalam bacaan firman Tuhan hari ini menjelaskan kepada kita semua bahwa ketika kita meremehkan firman Tuhan atau kita tidak taat melakukan firman Tuhan, kita akan menanggung akibatnya. Dan ketika kita taat melakukan perintah Tuhan, kita akan menerima balasan dari Tuhan. Ayat ini menjelaskan kepada kita semua bahwa taat itu pilihan. Tuhan memberikan kehendak bebas buat kita. Kalau kita taat, kita akan menerima balasan dari Tuhan. Tetapi kalau kita tidak taat pada perintah Tuhan, kita pun juga akan menanggung akibat dari ketidaktaatan kita. Pada saat ini saya mengajak kita semua untuk belajar dari ketaatan Ayub. Memang ketaatan Ayub itu tidak sempurna 100%. Tetapi saya sangat tertarik dengan ketaatan Ayub. Kita lihat dalam Ayub yang pertama. Di situ firman Tuhan menjelaskan bahwa Ayub dia seorang yang jujur, saleh, takut akan Tuhan. Dan di situ juga menjelaskan setelah anaknya berpesta, pagi harinya Ayub langsung mempersembahkan korban bakaran untuk Tuhan. Nah, di sini menunjukkan ketaatan Ayub. Pada saat Ayub dalam keadaan baik-baik saja, keluarganya baik-baik saja, tidak ada masalah, Ayub tetap taat kepada Tuhan. Dan di ayat selanjutnya, pada saat Ayub sedang ada dalam masalah yang besar, semua anaknya meninggal, semua hewan peliharaannya juga mati. Nah, di situ Ayub pun juga tetap taat melakukan perintah Tuhan. Yaitu apa? Dia berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Nah, di sini luar biasanya Ayub. Ketika dia ada dalam masalah yang besar, dia tetap taat memuji nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Kebanyakan orang ketika
tidak bisa mengerem kata-katanya. Kebanyakan orang saat ada dalam masalah, mereka langsung marah, kesel, menyalahkan Tuhan. Ada juga yang menyalahkan orang lain, bersungut-sungut, mengeluh, dan lain sebagainya. Tetapi kita lihat Ayub, dia tetap menjaga perkataannya, dia tetap memuji nama Tuhan. Ini menunjukkan bahwa pada saat ada dalam masalah, Ayub pun tetap taat kepada Tuhan. Dia memuji Tuhan, dia bersyukur kepada Tuhan. Dan kita lihat setelah hidupnya dipulihkan sama Tuhan, dia pun juga tetap hidup takut akan Tuhan. Nah, ini membuktikan bahwa Ayub ini taat kepada Tuhan itu dengan tulus. Karena pada saat ada dalam masalah, tidak ada dalam masalah, Ayub tetap taat kepada Tuhan. Hari-hari ini saya melihat ada tipe-tipe anak Tuhan yang seperti ini. Ada nih tipe anak Tuhan, pada saat ada dalam masalah, dia taat kepada Tuhan, dia taat beribadah, taat berdoa, taat memuji Tuhan. Tetapi ketika masalahnya selesai, dia kembali pada kehidupannya yang semula. Malas untuk berdoa, malas beribadah, malas memuji Tuhan. Karena apa? Dia merasa masalahnya sudah selesai. Nah, ada lagi nih tipe anak Tuhan yang seperti ini. Ketika semuanya baik-baik saja, tidak ada masalah, dia taat kepada Tuhan. Dia rajin ibadah, setia berdoa, setia memuji Tuhan. Tapi ketika diperhadapkan dengan masalah, dia marah sama Tuhan. Dia menyalahkan Tuhan, bahkan ada yang sampai meninggalkan Tuhan. Kalau di antara kita saat ini masih ada di antara tipe anak Tuhan yang saya sebutkan tadi, berarti ketaatan kita kepada Tuhan belum tulus. Memang bicara tentang ketaatan itu kembali kepada pribadi kita masing-masing. Ketika kita benar-benar percaya sama Tuhan, kita pasti akan taat melakukan perintah Tuhan dengan tulus. Nah, pertanyaannya buat kita semua, saat ini kita berada dalam tingkat taat yang mana? Apakah kita berada dalam tingkat taat yang pertama, taat sama Tuhan karena takut nanti dimarah sama Tuhan? Ataukah kita berada dalam tingkat taat yang kedua, taat karena ingin dapat hadiah? Wah, kalau saya melakukan ini, ada janji Tuhan ini, saya akan diberkati. Apakah seperti itu? Ataukah kita berada dalam tingkat taat yang ketiga, taat karena tulus? Ada masalah ataupun tidak ada masalah, kita tetap taat kepada Tuhan. Pribadi lepas pribadi kita lah yang bisa menjawabnya. Tetapi yang jelas firman Tuhan tadi menjelaskan kepada kita semua bahwa ketika kita tidak taat kepada perintah Tuhan, kita akan menanggung akibatnya. Dan ketika kita taat kepada perintah Tuhan, kita akan menerima balasan dari Tuhan. Taat itu pilihan. Pilihlah apa yang benar menurut kehendak Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.